Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur direktori pada Linux. Apa itu struktur direktori pada Linux? Struktur direktori pada Linux bahasa gampangnya adalah ketika di Windows kita harus tahu atau mempelajari tentang susunan direktori atau folder-folder yang ada pada Explore-nya Windows. Nah, tapi yang kita akan pelajari sekali lagi, kita akan belajar tentang struktur direktori pada Linux. Nah, struktur direktori pada Linux ini sangat penting sekali bagi kita yang akan belajar Linux server, di mana ketika kita melakukan administrasi Linux server, kita seyogyanya mengerti perintah-perintah dasar CLI atau Command Line Interface yang akan kita terapkan pada terminal atau Windows Server yang CLI. Nah, untuk itu sebelum kita mempelajari perintah-perintah dasar itu, kita wajib mengerti bagaimana struktur direktorinya pada Linux. Untuk awalan perbandingan, mari kita lihat dulu bagaimana struktur direktori pada Windows. Windows memiliki sebuah aplikasi yang namanya Explorer. Nah, kita tahu bahwa Windows itu untuk struktur datanya atau struktur filenya atau foldernya atau penyimpanannya itu adalah berdasarkan partisi. Maksudnya seperti ini. Saya punya hard disk 1 tera, langsung dibagi menjadi 3. Misalkan masing-masing ini 300 gigaan. Nah, ketika saya menyimpan sebuah data di di sini master, nah, misalkan ini ada file dengan nama footy.exe, maka lokasi file saya saat ini itu adalah berada di master. Atau misalkan kalian mau ngopi ISO Debian yang ini, ketika ada teman kita yang bertanya, saya mau minta file ISO dari Debian-nya, ya silakan ambil di master, kemudian di dalam folder OS. Nah, kita menyebutkan lokasi dari file itu adalah master OS. Nah, ini yang dinamakan dengan struktur direktori. Ketika di Windows kita menyebut lokasi, sekali lagi kita menyebut lokasi file. Nah, nanti yang paling penting itu dari struktur direktori ini adalah kita mengerti lokasi file yang dimaksud. Kembali ke Windows, kita menyebutkan lokasi file itu ada yang kita sebut adalah pertama partisinya. Oh, ada di partisi E. Kemudian di dalam partisi E itu ada folder master. Di dalam folder master ada folder OS. Nah, di dalam folder OS baru ada sebuah file ISO yang akan kita inginkan. Nah, itu struktur direktori pada Windows. Nah, bagaimana kalau di Linux? Nah, kita tahu kemarin ketika dalam instalasi Linux, nah, ada opsi seperti ini. Yang pertama, all files in one partition. Yang kedua, separate /home partition. Yang ketiga, separate /home, /var, and /tmp partitions. Nah, ketika kita memilih all files in one partition, maka yang terjadi pada Linux adalah seperti ini. Nah, ada 2 partisi yang terjadi. Yang ini dinamakan dengan root. Kemudian partisi swap-nya itu bisa dikatakan virtual memory. Nah, bagaimana sistemnya? Bagaimana kita menyimpan data-data kita? Itu kalau seperti ini kita sama dengan menginstalasi sebuah OS Windows itu menggunakan satu partisi C saja. Nah, cuman di dalam Linux struktur direktori atau partisi itu tidak ada pelabelan C, D, E dan seterusnya, tidak ada. Tapi
Direktori utama itu adalah root. Direktori utama itu adalah root. Semua file berlokasi di root. Semua file dan folder kita nanti akan berlokasi di root atau kita sebut tanda slash. Jadi nanti kalau di Windows di mana lokasi filenya, ada di C di mana gitu, ada di D master, ada di E video. Tapi nanti kalau struktur direktori Linux yang pertama disebut adalah ada di slash apa dan slash apa, seperti itu. Nah, kembali ketika kita memilih slash home partition, separate slash home partition, slash home ini adalah tujuannya sama kayak kita menginstal Windows itu kita bagi C dan D. Nah, D, pelabelan huruf D kalau di Windows, ini kalau di Linux itu adalah kita memisahkan dengan nama slash home. Nah, di slash home ini nanti kita menyimpan data-data kita, sehingga ketika nanti Linux kita rusak sistemnya, ketika kita melakukan instalasi Linux dari awal, maka slash home-nya tidak hilang atau data-data kita tidak hilang. Itu sama dengan kita di Windows itu ada CDE. Ketika Windows-nya rusak, maka yang diinstalasi hanya cukup yang C, sehingga data kita yang ada di D dan E itu aman. Itu logikanya seperti itu. Nah, ketika kita pilih yang memisah slash home, ya ini contohnya. Ini ada root atau directory sistemnya, ini ada slash home. Nah, ketika ini ada tulisan slash home, maka secara lokasi Linux membaca ini ada sebuah directory home di dalam root. Jadi walaupun secara fisik partisinya adalah terpisah, tapi Linux membacanya home ini adalah tetap berada di dalam root walaupun secara partisi terpisah. Jadi membacanya tetap di slash home. Nah, nanti ketika akan lebih jelas ketika kita membuka Linux-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan Linux-nya. Nah, ini sengaja saya tunjukkan untuk Linux yang GUI untuk mempermudah memahami bagaimana struktur direktori yang ada pada Linux. Nah, ini saya akan membuka terminal. Nah, terminal ini adalah sama dengan CMD atau command prompt. Nah, sama dengan command prompt kalau dalam Windows. Nah, kemudian kita buka ini files. Ini Explorer-nya Linux. Kalau di Windows itu adalah Windows Explorer, seperti itu. Nah, tetapi nanti ketika kita belajar server, kita akan berada selalu di sini. Apalagi kalau kita menginstal Debian-nya adalah Debian server, maka ketika pertama kali OS berjalan, maka akan langsung masuk ke dalam terminal. Di sini akan langsung masuk ke dalam terminal. Nah, bagaimana struktur direktorinya Linux? Nih, tadi ini home slash di sini adalah sebentar ini. Nah, di sini ada komputer, ini adalah slash. Nah, kalau root tadi itu, kalau di Explorer-nya Debian terbaru 10 itu komputer. Nah, kalau di Windows kan sama, di sini disk PC. Nah, sama dengan seperti itu. Nah, ini home tadi untuk Debian saya ini itu saya pisah. Jadi ketika mempartisi home-nya ini tempat data-data saya secara fisik itu partisinya saya pisah. Nah, masih ingat tadi yang saya jelaskan? Nah, di sini. Ketika home-nya ini saya pisah secara fisik,
Tetapi Linux membacanya adalah direktori home ini itu ada di dalam root. Apa maksudnya? Seperti ini. Nah, home, ini direktori home, tempat di mana data-data kita simpan. Secara fisik partisi, saya pisah, karena ketika instalasi saya pilih spirit/home. Tetapi secara sistem, Linux membaca home ini ada di dalam direktori utama root. Karena direktori tertinggi atau lokasi pembacaan lokasi file di dalam Linux selalu dimulai dari slash. Ya, ketika kita di sini saya dekatkan, ini slash. Ketika saya pilih slash, nah lihat di dalam slash ada direktori home. Nah, ketika saya klik home, dia akan kembali ke sini. Slash home, arjas. Nah, ini sama dengan sini. Jadi sekali lagi, home di sini itu ada di dalam direktori root-nya. Secara sistem, root atau slash home, nama usernya. Nah, ini seperti itu. Nah, itu struktur di direktori di dalam Linux. Bagaimana kalau di terminal? Ya, sekarang saya berada di posisi di lokasi direktori home. Atau kalau pembacaan secara sistem itu ada di slash, ingat ini adalah slash atau rootnya ini, slash home largest, isinya ini. Lihat isinya, desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Nah, terminal ini adalah ketika kita membuka terminal itu sama dengan kita membuka Explore. Cuman kalau Explore itu ada GUI-nya, ada mouse-nya, ada grafiknya, kalau terminal tidak. Nah, contoh saya menjalankan salah satu perintah yaitu pwd. Pwd ini digunakan untuk mengetahui posisi kita sekarang berada di mana. Enter. Nah, lihat ini. Posisi saya itu ada di /home/largest. Kenapa di sini? User saya namanya largest. Ketika saya pertama kali masuk ke terminal, ketika kita pertama kali membuka terminal atau ketika pertama kali kita login ke dalam Linux server, kita akan diarahkan ke home, ke direktori home user kita masing-masing. Nah, jadi sekali lagi defaultnya ketika kita membuka terminal atau ketika kita membuka login Debian server, kita akan diarahkan ke dalam rumah kita sendiri, rumah user kita sendiri, yaitu /home/nama user kita yang digunakan untuk login. Jika di dalam Linux kalian itu ada lebih dari satu user, misalkan user yang pertama largest, user yang kedua namanya aku, maka ketika kita login menggunakan aku, maka di sini akan diarahkan ke /home/aku. Oke, kembali ke lokasi. Di sini ketika saya ketik pwd, di sini muncul /home/largest. Apa maksudnya? Posisi saya di sini itu adalah ada di dalam direktori root. Ingat, slash yang pertama itu adalah root. Slash yang pertama itu adalah root. Nah, tulisannya seperti ini. Slash yang pertama adalah root. Root di sini dilambangkan dengan slash. Nah, dalam struktur direktori root dilambangkan dengan slash. Bisa dibaca root atau dibaca slash. Nah, maksudnya adalah di dalam root ini slash yang pertama ada direktori home. Nah, slash yang kedua dan berikutnya itu merupakan pemisah antar direktori. Maksudnya di dalam root ada sebuah folder atau direktori home. Di dalam folder home ada sebuah folder atau direktori dengan nama largest. Nah, saya jalankan satu perintah lagi ls. Ini adalah untuk melihat
isi dari folder atau direktori tempat kita berada. Nah, sekarang kita berada di /home/largest. Yang berarti, saya ulangi, berada di dalam direktori root. Di dalam root ada sebuah direktori dengan nama home. Di dalam home ada direktori dengan nama largest. Nah, isinya folder largest apa? Desktop, documents, download, musik, picture, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang di GUI-nya. Ya, tadi posisinya ada di root, home, largest atau /home/largest. Posisinya adalah ada di dalam root slash di dalam folder home, di dalam folder largest. Nah, jadi secara GUI posisi kita di sini. Nah, secara terminal seperti ini tampilannya. Jadi, terminal itu hanyalah versi CLI dari Explore. Nah, ini penting kalian pahami, sangat-sangat penting kalian pahami. Nah, jadi nanti ketika kita belajar perintah-perintah dasar Linux, kalau kalian tidak mengerti tentang struktur direktori ini, kalian akan sangat kesulitan. Nah, yang penting itu adalah dari struktur direktori ini kita mengerti tentang lokasi file atau folder atau direktori namanya. Nah, folder ini dengan direktori itu sama istilahnya. Kalau folder itu istilah yang ada di Windows, kalau direktori itu istilah yang ada di Linux, seperti itu. Jadi folder atau direktori itu adalah sama. Nah, intinya kita mengerti di mana lokasi kita. Nah, nanti ke depannya perintah-perintah untuk mengadministrasi atau melakukan setting konfigurasi pada server itu aslinya kita hanya mengedit file-file yang sudah disediakan. Nah, yang sulit adalah kalau kalian tidak mengerti tentang di mana lokasi file yang akan kita edit itu berada, di dalam folder apa atau di dalam direktori apa. Nah, kalau berupa GUI sini enak, kita bisa tinggal klik seperti ini. Nah, kalau kita tidak terbiasa dengan yang terminal, kita akan susah nanti. Nah, sekali lagi, pahami itu tentang struktur direktori. Kalau belum paham, silakan diulang-ulang untuk melihat video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.